Ya, sambil menunggu Roni itu kita juga mendengarkan dulu arahan dari pembina dari bidang Kominfo kami. Silakan Pak Kabit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, terima kasih sudah diberi kesempatan. Tadi dari moderator disampaikan bahwa di sini hadir juga dari Diskominfo Kabupaten Kota. Dari mana saja yang hadir? Diskominfo Seluruh hadir. seluruh hadir. Oke, baik. Insya Allah kami di Diskominfo akan support untuk pengembangan JDIH. Informasi yang kami peroleh, JDIH Banten itu adalah replikasi dari JDIH nasional. Nah, terhadap hal itu kita melakukan beberapa pengembangan dengan menyesuaikan kebijakan di Provinsi Banten. Selamat datang di website JDIH Kota Serang. Bentar, itu dulu. Jadi, silakan. Salah satu kebijakannya adalah mengapa kemudian kami datang dengan tim dari aplikasi jaringan data dan keamanan, karena kita ingin pastikan bahwa ekosistem SPBE di Provinsi Banten itu sesuai dengan beberapa regulasi terakhir, terutama regulasi mengenai percepatan transformasi birokrasi digital, bahwa tidak ada lagi, tadi disampaikan oleh Pak Asda dan juga Pak Karo, tidak ada lagi aplikasi-aplikasi di luar aplikasi yang memang sudah prioritas. Ada 9 aplikasi prioritas, dan itu semua dalam satu portal layanan nasional. Sehingga di Provinsi Banten tidak ada lagi ini, itu, SIM ini, SIM itu. Tidak ada lagi, semua akan bergabung dalam satu portal layanan daerah yang merupakan transisi ke arah portal layanan nasional. Apa yang dilakukan oleh Kota Tangerang dengan super apps-nya itu adalah salah satu hal yang membanggakan kami, kita di Provinsi Banten. Semua akan ke arah sana dan kami pun ke arah sana. Sehingga untuk aplikasi-aplikasi saat ini sedang berproses di Biro Hukum, kita sampaikan Pak. Karena salah satu rekomendasi dari evaluasi penilaian SPB Provinsi Banten tahun 2023 adalah aplikasi yang ada itu tidak dilengkapi dengan siklus hidup aplikasi. Kapan? Karena aplikasi itu kayak motor lah, ada expirednya. Kapan dia dibuat, kapan dia akan berkembang, dan kapan dia akan mati. Mati itu bisa berarti memang salah satu komponennya harus diupgrade. Itu harus ditentukan karena ada aturan terkait arsitektur SPBE, Perpres 132, sebelumnya ada Perpres 95 tentang SPBE. Kemudian salah satu rekomendasi hasil evaluasi tersebut, si aplikasi tadi harus diketahui kapan mau berkembang, kapan mau di-Android-kan, kapan mau di-iOS-kan. Apakah kita bahkan mungkin nggak perlu Android, nggak perlu iOS, karena setiap aplikasi Android dan iOS, maksud saya handphone Android atau handphone based on Apple, itu semua pasti bisa buka web. Seperti itu. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah ke arah manfaat. Untuk apa aplikasi dibuat? Saya disampaikan ini adalah untuk mengkoleksi dokumen dan informasi hukum. Sehingga kemudian untuk kebijakan ke depan tidak ada lagi simsian, tetapi jelas merupakan bagian dari fungsi layanan digital, bagian dari proses bisnis. Misal di bidang Pak Asep, Bidang perundangan. Bidang perundangan, dalam menu birohukum.banten.gov.id ada menu bidang perundangan, diklik muncul layanan non digital, misalnya surat masuk, kemudian mengajukan analog, perda, tetapi ada layanan digital, yaitu JDIH, sehingga kinerja Pak Asep itu bisa diukur langsung dari struktur tadi, kinerjanya. Sehingga kemudian
Apa yang dilakukan sekarang digitalisasi itu bukanlah evolusi atau revolusi, tapi transformasi. Kalau evolusi revolusi itu dari petani ke industri, kita tahu semua. Saya keturunan petani, kakek saya petani, tetapi misalnya tiba-tiba saya bisa jadi petani, besok pasti nggak bisa. Itu evolusi atau revolusi. Tapi pemerintah memilih dengan hati-hati kata-kata transformasi. Seperti film Transformer, kapan jadi mobil, kapan jadi robot. Kapan jadi digital, kapan jadi analog. Contoh paling mudah adalah, artinya transformasi bukan tentang berubah digital, tidak. Tapi kecepatan. Kita pilih platform JDIH digital karena kita ingin memastikan pertama kecepatan, kedua keluasan cakupan, ketiga konsistensi dari data yang akan disampaikan. Sehingga SPBE itu punya sisi lainnya, yaitu satu data Indonesia. Nah, transformasi tadi, contoh paling baik di kita adalah pada saat kita mengalami dan melewati masa-masa pandemi. Semua orang sepakat bahwa dari seperti ini, itu efisien, efektif, aman, dan seterusnya. Tetapi setelah pandemi, kita kembali tidak daring. Boleh nggak? Boleh. Hybrid seperti ini. Artinya ini transformasi, bukan revolusi atau evolusi digital. Kalau revolusi atau evolusi digital, kita udah nggak ada lagi dapat gini. Tapi daring semua. Dan kata lain, jika listrik mati, jika internet mati, apakah layanan hukum berhenti? Tidak. Artinya kita masih harus memiliki arsip jika dan jika dan jika, sehingga di sini kami bersama dengan tim keamanan informasi untuk memastikan berbagai macam hal tadi. Jadi fungsi dari JDIH adalah pertama kecepatan, keluasan cakupan, kemudian kepastian integritas data, dokumen, dan informasi. Bahwa ini betul dari Biro Hukum Provinsi Banten, betul dari Biro Hukum Bagian Hukum Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang misalnya. Kenapa itu betul? Karena sudah ada verifikasi digital melalui TTE. Misalnya seperti itu. Nah, itu fungsi dari digitalisasi. Kalau dalam Perpres 3 tentang arsitektur, sebetulnya yang kita sebut dengan aplikasi sekarang itu adalah services, layanan. Ada proses bisnis. Proses bisnis, salah satu alur proses bisnis di Biro Hukum adalah pembuatan peraturan perundangan ya, seperti itu. Di sana sudah probis dalam Perpres 132, turunannya adalah services, layanan. Ada layanan digital, ada layanan yang tidak digital. Dari layanan, dia butuh apa? Data. Dari data butuh apa? Aplikasi. Jadi yang disebut sekarang itu bukan aplikasi, tetapi layanan. Karena aplikasi dalam Perpres 132, dalam Perpres 19 disebutkan adalah serangkaian kode untuk mendukung fungsi layanan. Aplikasi JDIH, layanan JDIH ini, layanan itu JDIH, itu didukung tidak oleh satu aplikasi sebetulnya, Mas. Di sana ada yang namanya yang HTTPS itu aplikasi sendiri. SSH cara kita bekerja. Kemudian tadi disampaikan API. API itu nama aplikasi. Jadi inilah puncak gunung es dari pencapaian teknologi informasi untuk memastikan tadi pelaksanaan fungsi agar bisa lebih luas, lebih cepat, dan lebih handal. Nah, poinnya itu. Terhadap hal itu, kami di Diskomin Provinsi Banten, sesuai dengan amanat dari Perpres 95, bahwa lebih cenderung ke sumber terbuka. Untuk source code, Bapak dari BPHN, untuk source code, saat ini kami simpan seluruh source code. Jadi kode sumber aplikasi kami simpan di repo Banten Prof. Basisnya adalah GitLab. Jadi lanjut. Basisnya adalah GitLab. Jadi kurang lebih bisa digunakan siapa saja. Pertama itu dengan catatan, karena ini punya pemerintah,
pasti kalau misalnya saya nanya ke Pak Asep nih, boleh nggak kode sumbernya dikasih? Jadi aplikasi yang kita kenal sama ini itu ada dua komponen. Pertama, kalau di bank mah front office-nya ya ini, front office sama kelistrikan. Yang kedua di bank ada gudang, back office. Nah itu database-nya. Nah yang selama kita kenal adalah di sini. Padahal ada komponen lain. Nah yang source code ini, lanjut. Sebelumnya ya, itu kita punya repository source code yang bisa diakses. Yang seizin kita nanti ngobrol, boleh nggak nih Pak Asep kita kasih untuk di luar Pemprov? Seperti itu. kabupaten kota dan universitas boleh kan? Iya, kita buat aturannya nanti masalah itu. Oke. Sehingga pertama kabupaten kota bisa pakai, bahkan Pemprov atau kabupaten kota di Indonesia mangga pakai, KL mangga pakai. Terus yang kedua, kita nggak bergantung sama tenaga outsource. Karena kebanyakan kejadian adalah kita kan awam, saya bukan orang IT sebetulnya. Kita orang awam, bikinin ini itu dong, saya bikinin, tiba-tiba kabur. Yang dikasih cuma .exe-nya aja. Kalau motor mau begini, saya beli motor dikasih, maaf nyebut merek, Mio. Saya awam motor, jalan loh Pak, nggak perlu pakai oper gigi, udah jalan. Tapi pada saat rusak kita nggak bisa ngoprek. Karena apa? Kita nggak dikasih diagram kelistrikan, kita nggak dikasih diagram bautnya sebelah mana. Nah, yang disimpan di situ, jadi ya itu diagram-diagram tadi, peta-peta tadi apa? Semacam cetak biru. Ini motor listriknya, karena kan kayak misalnya motor laki sama motor bebek beda kan? Kalau bersama motor, diagramnya beda. Nah, ini diagram-diagramnya. Jadi kalau kita misalnya masih butuh bantuan pengembang, pihak luar, kecuali memang developernya PNS, seperti kalau Tangerang atau Tangsel, dia nggak bakal lari. Mangga lari silahkan. Orang di sini kita pegang. Datanya di mana? Kita simpan di server kita. Seperti itu. Karena ini adalah hak kekayaan intelektual punya pemerintah. Boleh berbagi berarti ya? Boleh berbagi, sebetulnya boleh berbagi. Karena memang Perpres 95 ke arah sana. Artinya siapapun boleh ngetes, ngecek, penambahan fitur. Jadi misalnya nih, saya cuma membayangkan seperti ini. Tabel berikutnya. Di sini biasanya kami kalau datang ke OPD atau siapapun ada semacam negosiasi. Ini maunya apa sih? Mau nambah tombol, tombolnya warnanya apa sih? Mau buat 3D, simpan di mana sih? Oke, deal. Masalahnya kami nggak punya. Kami pun di konflik ada project gini. Minta waktu ya, gini. Kita buat berita acara. Bahasanya definition of done. Kita mendefinisikan selesai seperti apa. Ini kotak tombolnya di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Udah deal, kita kerjakan. Kita sampaikan. Saat ini kita punya 22 tugas ya Pak Usman ya. 22 kan? 22 tugas. Sudah selesai berapa? Sesuai perjanjian? 7. Baru 7. 7. Jadi emang kita bekerja seperti itu. Nah sebetulnya ini yang disebut dengan agile workflow. Yang katanya di Permenpan 3 dan Permenpan 9 agile itu kami terapkan. Kami buat tim-tim kecil, baik project, selesai bubar. Tapi jelas, antara tim kami dengan yang punya keinginan, customer kami tanya dulu mau apa. Yang pas di jalan tiba-tiba karena dekat dengan kepala dinas atau dengan jalan saya, Habib ganti dong gini-gini, nggak bisa. Kalau mau ganti, yuk duduk bareng lagi. Karena akan mengganggu project yang sedang berjalan. Seperti itu. Itu saja mungkin yang disampaikan. Kami sangat terbuka untuk kerjasama buat Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan 8 kabupaten kota. Kami sangat terbuka kerjasama karena kami pun masih belajar berkembang. Kita sama-sama pemerintah sudah tugas kita memanfaatkan teknologi. Buat teman-teman Kominfo yang ada di sini, kita bekerja di horizon terakhir peradaban manusia, wilayah yang teknologi tinggi. Mari kita bantu teman-teman sektor lain agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabit. Kita hapusan dulu buat itu banyak pernyataan dan komitmen yang disampaikan dan nanti silakan para Kominfo semua kata untuk
berinteraksi lah lebih lanjut setelah kegiatan ini. Dan ini bagian dari cara kami untuk bahwa Perkibat itu komitmen untuk bersama-sama, maju bersama-sama. Artinya adanya teman-teman Kominfo pun siap, bahkan punya kami pun silakan di Kopas, tapi dengan catatan adanya komunikasi dulu dan izin lah ya sebagai orang Ketimuran. Bapak dan Ibu semua dan narasumber kami ini mohon maaf nih, kami harus menjaga bagaimana kita dalam rapat dan beberapa kegiatan sudah menjadi kebiasaan dan sejatinya menjadi tolak ukur kami di Rokum, karena ini sudah menjelang waktu azan untuk sholat. Di HP itu saya lihat 11.52. Jadi mohon maaf untuk sesi tanya jawab dan nanti ada lanjutan dari agenda ini, kita break dulu untuk sholat dan makan siang. Dan kepada teman-teman dari BPHN, nanti kami harus ke sana untuk menyampaikan pertanyaan dan mungkin juga akan membawa kopi kota. Ya kalau mau bareng-bareng kita datang ke BPHN. Komparasi lah, kalau kata Pak Asisten kan terlalu jangan jauh-jauh lah. Komparasi lewat internet bisa, tapi kita kalau Jakarta boleh kali lah. Kita bersama-sama, kita perdalam nanti di sana. Dan nanti kami juga akan mengagendakan BPHN untuk roadshow ke Kabupaten Kota. Jadi barangkali untuk BPHN kita rasa cukup ya, karena beliau juga saya rasa ada kesibukan lain. Ini terima kasih atas partisipasi dan juga ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Wabil khusus tentu Pak Sudino dan Pak Indar, jazakumullah khairan atas ilmunya. Mohon nanti bisa berinteraksi dengan administrasi kami, nomor telepon dan segala macamnya. Dan untuk pertemuan ini saya break dulu, kita lakukan sholat dulu dan makan siang. Nanti kita kumpul lagi sekitar jam 1 atau 1.15 lah.